Jika ini adalah pertemuan pertama kita, nama saya Daniel Igomodo. Saya adalah penulis yang telah menerbitkan beberapa buku, dengan banyak lagi yang sedang dalam proses, dan saya benar-benar antusias mengajarkan orang lain cara menulis buku mereka sendiri. Saya tinggal di Amerika Serikat, dan saya adalah seorang ayah sekaligus kakek. Pengalaman-pengalaman ini telah memberi saya apresiasi yang mendalam terhadap warisan, pembelajaran, dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Dalam hal latar belakang pendidikan, saya memiliki gelar magister di bidang teknologi informasi, dan saya sangat bersemangat untuk mengajar serta memberdayakan orang lain melalui pengetahuan. Bagi kalian yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris, silakan gunakan alat atau perangkat penerjemah untuk menerjemahkan tutorial ini agar lebih mudah dipahami. Dan jika Anda merasa terpanggil untuk mengajarkan materi ini dalam bahasa ibu Anda, saya sangat mendorong Anda untuk melakukannya. Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan akan menghargai usaha Anda. Bersama-sama, kita bisa memberdayakan orang lain dengan cara yang bermakna dan berdampak, serta membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Ini adalah hadiah gratis dari atas yang dibagikan untuk Anda. Saya terhormat dan rendah hati jadi bagian karya Tuhan bagi manusia. Di akhir pelatihan ini, Anda akan tahu bagaimana cara menulis dan menerbitkan buku sendiri. Harapan saya, banyak dari Anda yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk menerbitkan buku, akhirnya akan mengambil tindakan dan menerbitkan buku yang sudah lama dinantikan itu. Dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ke depan, Anda bisa melakukannya sendiri. Anda juga akan mengetahui bahwa menulis dan menerbitkan buku saat ini tidak semahal atau serumit dulu. Bahkan, setelah mengikuti langkah-langkah yang akan saya tunjukkan dalam pelatihan ini, Anda seharusnya 1. Menulis buku Anda sendiri 2. Mendesain sampul buku profesional dengan mudah 3. Memformat naskah Anda dengan benar untuk diterbitkan 4. Menerbitkan buku Anda secara online dan membuatnya tersedia untuk pembaca di seluruh dunia. Dan bagian terbaiknya adalah ini. Anda bisa melakukan semua ini sendiri tanpa harus mengalihdayakan bagian manapun dari prosesnya ke siapapun. Anda tidak perlu menyewa penulis. Anda tidak perlu menyewa desainer grafis. Anda tidak perlu menyewa jasa pemformat. Dan Anda tidak perlu membayar perusahaan penerbitan hingga ribuan dolar. Sebaliknya, saya akan menunjukkan kepada Anda alat-alat praktis dan teknik sederhana yang memungkinkan siapa saja, bahkan pemula sekalipun, untuk menulis, mendesain, memformat, dan menerbitkan buku profesional dari awal hingga akhir. Jadi, jika Anda punya pesan yang ingin dibagikan ke dunia, sebuah cerita atau pengalaman hidup, kesaksian yang kuat, memoir perjalanan Anda, buku pelajaran untuk mengajar orang lain, novel atau cerita kreatif, atau ide fiksi maupun non-fiksi apapun, maka tutorial ini adalah kesempatan Anda untuk akhirnya mewujudkan ide itu menjadi buku yang benar-benar terbit. Studi menunjukkan bahwa persentase besar orang ingin menulis buku suatu hari nanti, namun hanya sebagian kecil saja yang benar-benar melakukannya. Bukan karena mereka tidak cerdas, bukan karena mereka tidak punya ide yang berharga, tapi karena proses penerbitan tradisional selalu terasa terlalu mahal, terlalu rumit, dan terlalu menakutkan bagi orang kebanyakan. Tapi sekarang semua itu udah benar-benar berubah. Dengan bantuan alat digital modern dan platform penulisan berbasis AI, sekarang Anda punya kekuatan untuk membuat dan menerbitkan buku sendiri dari mana aja di dunia. Dan itulah yang akan saya tunjukkan kepada Anda di tutorial ini. Setelah Anda selesai menonton, Anda akan memahami seluruh peta jalan untuk mengubah ide Anda menjadi buku yang diterbitkan dan bisa ditemukan pembaca secara online. Jadi tetaplah bersama saya, karena dalam beberapa menit ke depan, Anda mungkin akan mengambil langkah pertama menuju menjadi seorang penulis yang bukunya diterbitkan. Sekarang, saya suka memulai pengajaran saya dengan menunjukkan betapa praktisnya proses ini. Karena itu, saya akan menggunakan sebuah buku yang saya tulis dan terbitkan berjudul Cara Menghasilkan Uang Secara Online. Ketika saya pertama kali menulis buku ini beberapa tahun lalu, sebelum teknologi AI tersedia secara luas, saya menyewa seorang desainer lepas untuk membuat sampul bukunya. Inilah yang Anda lihat.
Saya membuat sampulnya dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Jerman, Hindi, dan Spanyol, dan itu menghabiskan biaya beberapa ratus dolar. Tapi hari ini, ada sesuatu yang luar biasa telah berubah. Dengan menggunakan alat seperti ChatGPT dan prompt design AI, saya bisa mendesain edisi baru sampul buku yang sama ini secara gratis. Di tutorial ini, saya akan memberikan Anda prompt persis yang saya gunakan untuk membuat sampul buku ini. Bukan untuk Anda menyalinnya persis seperti itu, tapi untuk Anda gunakan sebagai panduan. Anda bisa mengubah dan menyesuaikan prompt ini agar sesuai dengan topik buku Anda, niche Anda, dan visi kreatif Anda sendiri. Dengan kata lain, setelah Anda memahami cara kerja prompt ini, Anda akan bisa mendesain hampir semua sampul buku yang Anda inginkan. Jadi, jika selama bertahun-tahun Anda menyimpan sebuah buku di dalam hati, mungkin inilah saatnya untuk mewujudkannya. Cerita Anda, pengetahuan Anda, dan pengalaman Anda. Mungkin itulah yang benar-benar dibutuhkan seseorang di luar sana. Dan hari ini, Anda punya alat untuk mewujudkannya. Jadi, mari kita mulai. Saat saya berpikir untuk menulis buku saya yang berjudul Cara Menghasilkan Uang Secara Online, tujuan saya sangat sederhana. Saya ingin membantu orang-orang di seluruh dunia menemukan cara praktis untuk mendapatkan uang secara online. Topik menghasilkan uang secara online emang menarik untuk semua orang. Dimanapun Anda tinggal di dunia ini, baik muda maupun tua, semua orang paham betapa pentingnya uang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tertulis di Alkitab, uang menjawab segala sesuatu. Kita semua butuh uang untuk hidup, mendukung keluarga kita, dan membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih memuaskan. Karena itulah, myths menghasilkan uang secara online sangatlah kuat. Topik ini berbicara kepada semua orang dimanapun. Pelajar, profesional, pensiunan, dan pengusaha. Siapapun yang ingin memperbaiki kondisi keuangannya bisa mendapatkan manfaat dari belajar cara menghasilkan pendapatan secara online. Alasan lain, saya memilih niche ini adalah karena sifatnya yang selalu relevan. Dengan kata lain, permintaan akan informasi tentang cara menghasilkan uang tidak akan pernah hilang seiring waktu. Orang-orang akan selalu ingin belajar bagaimana memperbaiki kehidupan finansial mereka. Fleksibilitas dari niche ini juga sangat luar biasa. Satu ide seperti ini bisa berkembang menjadi berbagai bentuk konten yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah buku tentang cara menghasilkan uang secara online bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, sehingga dapat menjangkau pembaca di seluruh dunia. Buku tersebut juga bisa dikembangkan menjadi video YouTube, postingan blog, podcast, kursus online, dan berbagai bentuk konten digital lainnya. Faktanya, saya sering menggunakan buku saya yang berjudul Cara Menghasilkan Uang Online sebagai contoh praktis saat mengajarkan orang lain cara menulis dan menerbitkan buku mereka sendiri. Dengan melihat bagaimana saya menjalani prosesnya, akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk mengikuti langkah-langkah yang sama dan membuat buku Anda sendiri. Dan ini membawa kita ke langkah pertama. Pilih ide buku Anda. Setiap buku dimulai dari satu ide yang jelas. Sebelum menulis satu kata pun, Anda harus memutuskan tentang apa buku Anda dan siapa yang akan dibantu oleh buku tersebut. Ada beberapa cara untuk menemukan ide yang tepat untuk buku Anda. Anda bisa memilih topik berdasarkan pengalaman pribadi, pengetahuan profesional, atau keterampilan yang telah Anda kembangkan selama ini. Pendekatan efektif lainnya adalah dengan fokus pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi banyak orang. Ketika Anda menulis buku yang menawarkan solusi, pembaca secara alami akan tertarik karena mereka sedang mencari jawaban. Penting juga untuk mempertimbangkan apakah topik Anda termasuk dalam niche yang menguntungkan. Beberapa topik menarik banyak audiens dan tetap relevan selama bertahun-tahun. Memilih niche yang kuat akan meningkatkan peluang buku Anda untuk menjangkau lebih banyak pembaca dan memberikan dampak yang lebih besar. Jadi, ingatlah prinsip penting ini. Sebelum menulis satu kata pun, Anda harus benar-benar memahami tentang apa buku Anda dan siapa yang ingin Anda bantu. Setelah Anda memiliki gambaran yang jelas, proses menulis selanjutnya akan menjadi jauh lebih mudah. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang sangat penting dalam menulis buku yang sukses, yaitu mengidentifikasi target audiens Anda. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan penulis baru adalah menulis buku tanpa benar-benar memahami untuk siapa buku itu ditujukan.
Buku yang sukses tidak ditulis untuk semua orang. Buku itu ditulis untuk sekelompok pembaca tertentu yang sedang mencari jawaban, solusi, atau panduan. Sebelum Anda mulai menulis buku, luangkan waktu untuk mendefinisikan dengan jelas siapa pembaca Anda. Tanyain pada diri Anda pertanyaan seperti, siapa yang akan paling diuntungkan dari buku ini? Di tahap kehidupan mana mereka berada? Apakah mereka pemula, pelajar, profesional, atau pengusaha? Misalnya, jika Anda menulis buku tentang cara menghasilkan uang secara online, audiens target Anda mungkin adalah orang-orang yang sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, memulai usaha sampingan, atau bekerja dari rumah. Setelah Anda mengetahui siapa pembaca Anda, langkah berikutnya adalah memahami masalah yang sedang mereka coba selesaikan. Orang biasanya membeli buku karena satu alasan utama. Mereka ingin mendapatkan jawaban. Tugas Anda sebagai penulis adalah membantu mereka berpindah dari kebingungan menuju kejelasan, dari rasa frustrasi menuju kemajuan. Ketika buku Anda membahas masalah nyata, pembaca akan merasa dipahami dan buku Anda menjadi berharga bagi mereka. Saat menulis, selalu bayangkan bahwa Anda sedang berbicara langsung kepada pembaca Anda. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan membantu. Hindari penjelasan yang rumit jika penjelasan sederhana udah cukup. Ketika pembaca merasa bahwa sebuah buku ditulis khusus untuk mereka, mereka akan lebih mudah mempercayai penulis dan mengikuti panduan yang ada di dalam buku tersebut. Anda juga bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu Anda lebih memahami audiens Anda. Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan prompt seperti ini. Jelasin target audiens untuk buku tentang cara menghasilkan uang secara online bagi pemula. AI akan menghasilkan wawasan yang bermanfaat yang dapat membimbing nada, isi, dan arah buku Anda. Sekarang, setelah kita memahami pentingnya mengenal audiens kita, langkah selanjutnya adalah mengatur ide-ide kita. Disinilah membuat kerangka yang kuat menjadi sangat membantu. Banyak orang percaya bahwa menulis buku itu sulit, tapi kenyataannya menulis jadi jauh lebih mudah ketika Anda punya kerangka yang jelas. Kerangka hanyalah peta jalan untuk buku Anda. Kerangka menunjukkan dari mana Anda mulai, topik apa saja yang akan dibahas, dan bagaimana alur informasi berpindah dari satu bab ke bab berikutnya. Tanpa kerangka, banyak penulis merasa kebingungan. Mereka mulai menulis, tapi tidak yakin apa yang seharusnya ditulis selanjutnya. Kerangka memberikan Anda struktur, arahan, dan kepercayaan diri. Alih-alih menatap halaman kosong, Anda cukup mengikuti peta jalan yang sudah Anda buat. Mari kita lihat contoh sederhana. Jika buku Anda tentang cara menghasilkan uang secara online, kerangkanya mungkin akan terlihat seperti ini. Sebuah pengantar yang menjelaskan tujuan dari buku ini. Satu bab yang membantu pembaca memahami peluang online, bab lain yang menjelaskan tentang freelancing dan bagaimana pemula bisa memulai, satu bab tentang pemasaran afiliasi, bagian lain yang menjelaskan bagaimana YouTube bisa menghasilkan uang, dan satu bab yang menunjukkan bagaimana orang bisa membuat dan menjual kursus online mereka sendiri. Setiap bab berfokus pada satu ide yang jelas, sehingga buku lebih mudah ditulis dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Saat ini, alat AI juga dapat membantu penulis membuat kerangka dengan sangat cepat. Sebagai contoh, kamu bisa memberikan prompt seperti ini kepada alat AI. Buatlah kerangka terperinci untuk buku ramah pemula tentang cara menghasilkan uang secara online. AI akan menyarankan bab, subtopik, dan ide-ide yang bisa membantumu mengatur buku. Lalu, kamu bisa meninjau kerangka tersebut serta memodifikasinya sesuai visimu. Dengan kerangka yang kuat, menulis bukumu jadi jauh lebih mudah. Sebelum kita mulai menulis bukunya, saya ingin sedikit membahas tentang alat menulis yang secara pribadi saya sukai untuk digunakan. Alat menulis favorit saya adalah Microsoft Word. Saya suka menggunakan Microsoft Word karena membuat proses menulis dan memformat buku jadi jauh lebih mudah dan lebih terorganisir saat kamu mengerjakan naskahnya. Microsoft Word biasanya udah terpasang di sistem operasi Windows. Jika kamu belum memilikinya di komputermu, kamu bisa dengan mudah mengunduhnya dari Microsoft Store atau menginstalnya sebagai bagian dari paket Microsoft Office. Sekarang, ketika saya siap untuk mulai menulis buku baru, hal pertama yang saya lakukan adalah membuka dokumen Microsoft Word kosong.
Setelah dokumen kosong terbuka, biasanya saya mulai dengan mengatur tipografi dasar untuk bukunya. Untuk sebagian besar buku saya lebih suka menggunakan font Arial dengan ukuran huruf 16 saat menulis. Ukuran yang sedikit lebih besar ini membuat teks lebih mudah dibaca dan diedit saat saya mengerjakan naskahnya. Nantinya, saat tahap format akhir, ukuran font selalu bisa disesuaikan tergantung pada kebutuhan penerbitan. Di layar, sekarang Anda sedang melihat dokumen Microsoft Word kosong yang menjadi tempat dimulainya proses penulisan. Salah satu hal pertama yang suka saya lakukan adalah memasukkan gambar sampul buku ke dalam dokumen. Melakukan hal ini memberi saya gambaran visual tentang seperti apa buku yang udah jadi nanti, dan juga membantu menciptakan semangat saat proyek mulai terbentuk. Setelah memasukkan sampul buku, saya kemudian lanjut membuat halaman judul. Setelah halaman judul, saya menambahkan halaman hak cipta, lalu bagian-bagian lain yang membentuk bagian pembuka buku. Dengan mengatur halaman-halaman ini sejak awal, dokumen udah mulai membentuk struktur sebuah buku yang lengkap, dan begitu strukturnya udah ada, sisa proses penulisan menjadi jauh lebih mudah dan lebih jelas arahnya. Di bagian ini, kita akan membahas salah satu rahasia terpenting dalam menulis buku yang sukses. Banyak orang ingin menulis buku, tapi mereka sering merasa kewalahan karena nggak tahu harus mulai dari mana. Beberapa orang membuka dokumen kosong dan mencoba langsung menulis, berharap ide-ide mereka akan tertata sendiri seiring berjalannya waktu. Tapi penulis profesional tidak menulis dengan cara seperti itu. Sebaliknya, mereka memulai dengan sesuatu yang sangat penting. Mereka memulai dengan struktur. Bayangkan sebuah buku seperti membangun rumah. Sebelum sebuah rumah dibangun, arsitek terlebih dahulu membuat cetak biru yang menunjukkan dengan tepat di mana segala sesuatu akan ditempatkan. Pondasi, dinding, ruangan, dan atap semuanya udah direncanakan sebelum pembangunan dimulai. Menulis buku juga bekerja dengan cara yang sama. Sebelum kamu mulai menulis bab-babmu, kamu membutuhkan cetak biru untuk bukumu. Cetak biru ini disebut struktur bukumu. Untuk membantumu memahami ini dengan jelas, saya akan menggunakan struktur salah satu buku saya sebagai contoh. Di layar kamu, sekarang akan mulai terlihat struktur dari buku saya yang berjudul Cara Menghasilkan Uang Secara Online. Saat saya menjelaskan setiap bagian, saya akan menampilkan bagian-bagian asli dari buku tersebut di layar agar kamu bisa melihat secara visual bagaimana buku itu diatur. Setelah strukturnya jelas, menulis buku akan menjadi jauh lebih mudah. Bahkan, banyak penulis berpengalaman akan memberitahumu bahwa setelah strukturnya selesai, bukunya udah setengah jadi. Kebanyakan buku non-fiksi mengikuti struktur sederhana yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah awal dari buku. Bagian kedua adalah isi utama dari buku. Dan bagian ketiga adalah bagian penutup dari buku. Mari kita lihat lebih dekat masing-masing bagian ini. Bagian pertama disebut frontmaker. Seperti yang bisa kamu lihat di layar, ini adalah bagian pembuka dari buku. Bagian ini mempersiapkan pembaca untuk apa yang akan mereka pelajari. Frontmatter biasanya mencakup halaman judul, hak cipta, halaman, dan kadang-kadang juga halaman dedikasi. Bagian ini juga bisa mencakup daftar isi yang menunjukkan kepada pembaca bagaimana buku ini diatur. Bagian penting lain dari frontmatter adalah pendahuluan. Pendahuluan membantu membaca memahami mengapa buku ini ditulis, untuk siapa buku ini ditujukan, dan apa yang bisa mereka pelajari. Anggap aja pendahuluan seperti percakapan ramah dengan pembaca kamu. Bagian ini menyambut mereka dan mempersiapkan mereka untuk perjalanan selanjutnya. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian terpenting dari buku. Bagian ini disebut isi buku. Seperti yang bisa kamu lihat di layar, disinilah bab-bab utama buku diatur. Isi buku terdiri dari bab-bab, dan setiap bab berfokus pada satu ide utama. Alih-alih mencoba mengajarkan semuanya sekaligus, setiap bab membimbing pembaca langkah demi langkah. Sebagai contoh, dalam buku saya, Cara Menghasilkan Uang Secara Online, setiap bab berfokus pada cara spesifik yang bisa dilakukan orang untuk mendapatkan penghasilan secara online.
Seperti yang bisa kamu lihat di layar, bab-bab ini membahas berbagai peluang seperti freelance, affiliate marketing, penghasilan dari YouTube, kursus online, dan peluang digital lainnya. Setiap bab menjadi fondasi yang membantu pembaca memahami gambaran besarnya. Ketika bab-bab diatur dengan jelas, pembaca bisa mengikuti ide-ide Anda dengan mudah dan tetap tertarik sepanjang buku. Sekarang, mari kita lihat bagian terakhir dari buku. Bagian ini disebut bagian belakang, back matter. Seperti yang bisa kamu lihat di layar, bagian ini membawa buku ke penutup yang bermakna. Bagian ini bisa saja berisi kesimpulan yang merangkum pelajaran-pelajaran utama dari buku. Beberapa penulis juga menyertakan sumber tambahan, alat yang direkomendasikan, atau referensi yang membantu pembaca untuk terus belajar. Bagian umum lainnya adalah halaman di mana pembaca bisa mengetahui lebih banyak tentang penulis buku tersebut. Sekarang, ada satu tips ampuh yang bisa membuat proses menulis bukumu jauh lebih mudah. Sebelum kamu mulai menulis bab-babmu, buatlah daftar isi terlebih dahulu. Daftar isi berfungsi sebagai peta jalan untuk seluruh bukumu. Seperti yang bisa kamu lihat dari contoh di layar, begitu bab-babnya terdaftar dengan jelas, struktur buku menjadi sangat mudah untuk diikuti. Saat kamu membuat daftar bab, sebenarnya kamu sedang membuat garis besar perjalanan yang ingin kamu bawa kepada pembaca. Begitu bab-bab udah didefinisikan dengan jelas, menulis jadi jauh lebih mudah karena kamu udah tahu apa yang akan dibahas di setiap bagian. Alih-alih menatap halaman kosong, kamu cukup fokus menulis satu bab demi satu bab. Ingatlah ide penting ini. Buku-buku hebat nggak ditulis secara kebetulan. Buku-buku itu dibangun dengan niat, perencanaan, dan struktur yang jelas. Ketika bukumu memiliki struktur yang kuat, pembaca akan lebih mudah mengikuti ide-idemu dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Dan itulah tujuan setiap penulis hebat, yaitu membimbing pembaca dari posisi mereka sekarang ke tempat yang mereka inginkan. Dulu, menulis buku adalah pengalaman yang benar-benar berbeda. Dulu, kamu akan mengambil pena dan kertas lalu mulai menulis dengan tangan, atau mungkin duduk di depan mesin tik dan mengetik dengan hati-hati. Setiap halaman. Itulah cara tradisional para penulis menciptakan buku selama bertahun-tahun. Sekarang, segalanya telah berubah drastis. Dengan hadirnya kecerdasan buatan, menulis buku menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Dalam banyak kasus, yang benar-benar kamu butuhkan hanyalah ide yang jelas dan asisten penulisan AI yang andal seperti ChatGPT. Secara pribadi, saya udah sangat nyaman menggunakan ChatGPT sebagai asisten utama saya dalam menulis buku. Salah satu hal yang saya sukai dari alat AI ini adalah sifatnya yang sangat langsung dan cerdas. AI ini langsung ke inti permasalahan dan membantu mengatur ide-ide dengan jelas. Kadang-kadang kamu mungkin udah tahu apa yang ingin kamu sampaikan, tapi kesulitan untuk mengungkapkannya dengan baik. Disinilah ChatGPT menjadi sangat membantu. ChatGPT bisa membantu memperhalus kata-kata kamu, menyusun pemikiran, dan menyajikan ide-ide secara jelas dan profesional. Jadi, sebelum saya mulai menulis buku baru, biasanya saya membuka ChatGPT dan menjelaskan topik yang ingin saya tulis. Setelah saya memberikan informasi tersebut, ChatGPT biasanya merespon dengan wawasan mendalam tentang topik itu, dan seringkali memberikan saran yang bermanfaat tentang cara mendekati proses penulisan. Agar lebih jelas dan supaya kamu bisa memahami seberapa hebat alat ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana saya menggunakan ChatGPT saat menulis buku. Dalam demonstrasi ini, saya akan berinteraksi dengan ChatGPT seolah-olah saya benar-benar memulai buku ini dari nol. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menunjukkan secara persis bagaimana cara berkomunikasi dengan ChatGPT agar bisa membantumu menulis bukumu sendiri secara efektif. Di akhir demonstrasi ini, kamu akan memahami bagaimana menggunakan ChatGPT sebagai asisten penulisan pribadi untuk mengubah ide-idemu menjadi sebuah buku yang lengkap. Di video ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan ChatGPT untuk menulis sebuah buku lengkap dari awal sampai akhir. Proses ini akan menghemat banyak waktu dan membuat seluruh perjalanan pembuatan buku jauh lebih mudah dibandingkan jika kamu melakukannya sendiri.
Agar semuanya tetap sederhana, saya telah membagi proses ini menjadi 4 langkah mudah supaya kamu bisa mengikuti tanpa merasa kewalahan. Mari kita mulai. Langkah 1. Inisialisasi proyek bukumu dengan ChatGPT. Untuk mengakses ChatGPT, buka Google dan ketik ChatGPT di kolom pencarian. Tekan Enter untuk mencari. Setelah halaman hasil pencarian muncul, gulir ke bawah sampai kamu menemukan tautan resmi ChatGPT. Klik tautan resmi yang bertuliskan ChatGPT OpenAI Agen AI harianmu. Tunggu sampai antarmuka ChatGPT termuat sepenuhnya. Setelah halaman terbuka, ketik salam sederhana seperti halo untuk menguji koneksi. Tekan Enter untuk mengirim pesanmu. ChatGPT akan membalas dengan salam yang menandakan semuanya berjalan dengan baik. Sekarang, ChatGPT udah terbuka dan siap membantumu memulai proyek penulisan bukumu. Mari lanjut ke langkah berikutnya. Langkah 2. Ajukan ide bukumu. Sekarang saatnya memberitahu ChatGPT buku seperti apa yang ingin kamu tulis. Di kotak prompt, ketik permintaan kepada ChatGPT untuk membantumu menulis buku dengan judul yang udah kamu pilih. Kamu juga bisa bertanya apakah niche tersebut layak dan menguntungkan. Tekan Enter untuk mengirim promptmu. Perhatikan saat ChatGPT menganalisis topik bukumu dan memberikan wawasan mendalam tentang niche tersebut, termasuk permintaan pasar, potensi keuntungan, dan ide-ide bab yang mungkin. Ini memberimu fondasi yang kuat untuk bukumu. Mari lanjut ke langkah berikutnya. Langkah 3. Buatlah subjudul yang menarik. Subjudul yang menarik membantu memikat perhatian pembaca Anda. Sorot saran yang mengatakan, buatlah subjudul yang menarik untuk buku tersebut. Klik tombol salin. Kemudian, tempelkan teks yang telah disalin ke dalam kotak perintah ChatGPT. Tekan Enter untuk mengirimkan permintaan. ChatGPT sekarang akan menghasilkan beberapa pilihan subjudul untuk buku Anda. Telusuri saran-saran yang tersedia dan pilih salah satu yang paling sesuai dengan pesan dan nilai buku Anda. Sekarang Anda sudah memiliki subjudul yang menarik yang memperkuat. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah 4. Buatlah daftar isi yang laris manis. Sorot saran yang mengatakan, buatlah daftar isi yang laris manis. Salin perintah tersebut dan tempelkan ke dalam kotak pesan ChatGPT. Tekan Enter. Lihat bagaimana ChatGPT menghasilkan daftar isi lengkap yang terstruktur seperti buku bestseller profesional. Sekarang buku Anda sudah memiliki peta jalan yang jelas. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan menulis pengantar untuk buku ini. Sorot saran yang mengatakan, tulislah pengantar yang laris manis. Salin teks tersebut dan tempelkan ke dalam kotak prompt ChatGPT. Tekan Enter. Tunggu sampai ChatGPT menghasilkan pengantar lengkap untuk buku Anda. Setelah muncul, klik ikon salin untuk menyalin seluruh teks ke clipboard Anda. Sekarang, mari kita format pengantar tersebut di Microsoft Word. Buka Microsoft Word di komputer Anda. Klik File, lalu pilih Ban. Pilih dokumen kosong untuk memulai dengan ruang kerja yang bersih. Tempelkan pengantar yang udah ada salin dari Chat.gp dengan menekan Ctrl+V. Rapikan dokumen dengan menghapus teks prompt yang mungkin ikut terpaste secara tidak sengaja. Sorot judul pengantar dan judul buku Anda. Perbesar ukuran font menjadi sekitar 22 hingga 24 poin, rata tengah judul-judul tersebut agar terlihat jelas menonjol. Gulir dokumen untuk memastikan semuanya bersih dan terformat dengan baik. Pengantar Anda sekarang udah siap. Selanjutnya, mari kita masukkan gambar sampul buku. Klik tab Sisipkan. Pilih gambar, lalu pilih perangkat ini. Cari gambar sampul buku Anda di komputer, lalu klik Sisipkan. Ubah ukuran gambar dengan menarik pegangan di sudut-sudutnya sampai pas di halaman. Pastiin tampilannya terlihat profesional. Sekarang kembali ke ChatGPT. Ketik prompt yang meminta ChatGPT untuk membuat sampul buku yang indah dan menarik perhatian untuk proyek Anda. Tekan Enter. ChatGPT akan menghasilkan beberapa pilihan desain sampul buku untuk Anda pilih. Pilih yang paling Anda sukai. Untuk mengunduh sampulnya, klik tombol unduh pada gambar yang dipilih. Buka file yang udah diunduh.
Klik lihat lainnya, lalu pilih simpan sebagai. Ganti nama file menggunakan judul buku Anda agar mudah ditemukan nanti. Klik simpan. Sampul buku Anda sekarang udah tersimpan dengan aman di komputer. Dan begitu aja, Anda telah menggunakan ChatGPT dan alat kecerdasan buatan untuk membantu menulis dan mendesain sebuah buku lengkap. Cukup luar biasa apa yang bisa dilakukan AI saat ini. Sebelum saya tunjukkan cara memformat daftar isi e-book Anda agar bisa diklik, saya akan mengajak Anda melihat sekilas daftar isi buku saya. Cara menghasilkan uang secara online yang udah diformat dengan benar. Ini akan memberi Anda gambaran yang jelas mengapa langkah ini sangat penting dan bagaimana hal ini membuat buku Anda jauh lebih ramah bagi pembaca. Seperti yang akan Anda lihat, setiap bab di daftar isi udah terhubung, sehingga pembaca bisa langsung mengklik bagian tertentu dan langsung melompat ke bagian tersebut di dalam buku. Silakan perhatikan layar Anda saat saya mendemonstrasikan cara kerjanya. Dan itulah cara membuat daftar isi yang bisa diklik. Ketika daftar isi Anda bisa diklik, artinya pembaca cukup mengklik judul bab dan langsung melompat ke bagian tersebut di dalam buku. Hal ini sangat penting untuk buku digital seperti PDF dan e-book karena pembaca tidak ingin harus menggulir puluhan bahkan ratusan halaman hanya untuk mencari satu bab tertentu. Sebaliknya, mereka cukup mengklik dan langsung menuju ke bagian yang mereka inginkan. Bayangkan aja seperti menu navigasi di sebuah situs web. Ini membantu pembaca untuk berpindah-pindah di dalam buku Anda dengan cepat dan mudah. Di video ini, saya akan menunjukkan cara membuat daftar isi yang bisa diklik untuk dokumen Anda. Ini akan membuat pembaca Anda jauh lebih mudah melompat ke bagian manapun di buku tanpa harus menggulir puluhan halaman. Saya akan membagi proses ini menjadi 5 langkah sederhana agar Anda bisa mengikutinya dengan mudah. Mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu memberi bookmark dan menautkan bagian dedikasi. Pertama, gulir ke bawah sampai Anda menemukan halaman dedikasi di dokumen Anda. Selanjutnya, sorot judul dedikasi. Sekarang, klik tab sisipkan di pita menu bagian atas layar. Di bagian tautan, klik panah drop-down lalu pilih bookmark. Kotak dialog bookmark akan muncul. Di kolom nama bookmark, ketik nama yang deskriptif untuk bookmark Anda. Lalu klik tambah untuk membuat bookmark tersebut. Sekarang, gulir kembali ke atas ke daftar isi. Sorot kata dedikasi di daftar isi Anda. Kembali ke tab sisipkan, buka menu drop-down tautan, dan kali ini pilih tautan. Di kotak dialog, sisipkan hyperlink, pilih bookmark yang baru aja Anda buat. Klik OK untuk membuat hyperlink. Untuk menguji tautannya, tahan tombol kontrol di keyboard Anda dan klik entry dedikasi. Seharusnya langsung melompat ke bagian dokumen tersebut. Sekarang, kita telah berhasil membuat bookmark dan menautkan bagian dedikasi. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah 2 adalah membuat bookmark dan menautkan bagian pendahuluan. Gulir ke bawah sampai Anda menemukan judul pendahuluan. Sorot judul tersebut. Klik tab sisipkan, lalu buka menu drop-down tautan dan pilih bookmark. Di kolom nama bookmark, ketik nama yang jelas untuk bagian ini. Klik tambah untuk menyimpan bookmark. Sekarang, gulir kembali ke daftar isi. Sorot kata pendahuluan. Sekali lagi, buka menu tautan, pilih tautan, dan pilih sisipkan tautan. Di kotak dialog yang muncul, pilih bookmark pendahuluan dari daftar. Klik OK untuk membuat hyperlink. Sekarang, uji tautannya dengan menahan tombol kontrol dan klik pada entry pendahuluan. Seharusnya langsung melompat ke bagian pendahuluan. Bagus, sekarang kita udah berhasil menautkan bagian pendahuluan. Mari kita lanjutkan. Langkah 3 adalah menambahkan bookmark dan tautan ke bab 1. Gulir ke bawah hingga Anda menemukan bab 1. Sorot judul bab sertur. Klik tab sisipkan, buka menu tarik turun tautan, dan pilih bookmark. Ada kolom nama bookmark, ketik nama sederhana tanpa spasi, misalnya bab 1. Klik tambah untuk membuat bookmark. Sekarang, gulir kembali ke daftar isi Anda. Soroti bab 1. Buka menu tautan, klik tautan, lalu pilih sisipkan tautan. Di kotak dialog sisipkan hyperlink, pilih bookmark bab 1.
Klik OK. Sekarang, tahan tombol kontrol dan klik entry bab 1 untuk menguji tautannya. Ini akan membawa Anda langsung ke awal bab 1. Bab 1 yang sangat bagus sekarang udah ditautkan. Mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 4 adalah menandai dan menautkan bab 2. Gulir ke bawah hingga menemukan judul bab 2. Sorot judulnya. Buka tab sisipkan, buka menu tautan, dan pilih bookmark. Pada kolom nama bookmark, ketikkan pengidentifikasi sederhana, misalnya bab 2. Klik tambah. Sekarang, gulir kembali ke atas ke daftar isi Anda. Soroti bab nunga. Buka menu, tarik turun tautan, pilih tautan, lalu pilih sisipkan tautan. Di kotak dialog, pilih bookmark bab 2. Klik OK. Uji tautan dengan menekan kontrol dan mengklik entry bab 2. Ini akan membawa Anda langsung ke bab 2. Sempurna. Kami telah berhasil menghubungkan bab 2. Sekarang, sebagai langkah terakhir, pastikan semuanya berfungsi dengan benar. Gulir dokumen Anda dan verifikasi bahwa semua bagian terhubung dengan benar. Seperti yang Anda lihat, mengklik item apapun di daftar isi akan langsung membawa Anda ke bagian dokumen tersebut. Hal ini menciptakan pengalaman navigasi yang lancar dan profesional bagi pembaca Anda. Dan itu aja. Daftar isi interaktif Anda sekarang udah siap digunakan. Siapa yang sebaiknya menulis buku? Banyak orang percaya bahwa menulis buku hanya untuk penulis profesional, akademisi, atau penulis terkenal. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Di zaman sekarang, siapapun yang punya pengetahuan, pengalaman, kebijaksanaan, atau cerita yang bisa membantu orang lain, sebaiknya mempertimbangkan untuk menulis buku. Anda nggak perlu menjadi ahli sastra. Anda nggak perlu tata bahasa yang sempurna. Dan Anda juga sama sekali tidak perlu izin dari penerbit tradisional. Yang Anda butuhkan adalah sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Buku itu pada dasarnya adalah pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan yang dikemas sedemikian rupa untuk membantu orang lain belajar, berkembang, dan memecahkan masalah. Mari kita bahas sesuatu yang sering diabaikan banyak orang, yaitu usia. Usia bukanlah penghalang untuk menulis buku. Ada penulis yang udah menerbitkan buku sejak usia 2 tahun. Banyak anak-anak berusia antara 5 hingga 13 tahun yang sudah menulis buku dan menginspirasi pembaca muda lainnya. Di saat yang sama, ada juga orang-orang yang menulis buku pertamanya di usia 70-an, 80-an, bahkan 90-an. Faktanya sangat sederhana. Nggak ada yang terlalu muda dan tidak ada yang terlalu tua. Jika Anda punya sesuatu yang bermakna untuk dibagikan, suara Anda berarti. Pengalaman hidup Anda bisa menjangkau orang lain dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Misalnya, seorang aktor bisa menulis buku tentang realitas industri hiburan. Seorang atlet bisa menulis tentang disiplin, ketekunan, dan pola pikir yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Seorang pemilik bisnis bisa menulis tentang pelajaran yang didapat dari membangun sebuah perusahaan. Seorang guru bisa menulis tentang cara menginspirasi pikiran-pikiran muda. Tapi ada juga suara-suara kuat yang perlu didengar dunia. Seseorang yang pernah berjuang melawan kecanduan narkoba dan akhirnya menemukan kebebasan bisa menulis buku yang membantu orang lain untuk pulih. Seorang mantan anggota geng bisa menulis tentang memilih jalan hidup yang berbeda. Seseorang yang berhasil keluar dari dunia prostitusi atau kejahatan bisa membagikan pelajaran yang membantu orang lain untuk lepas dari lingkungan tersebut. Seorang mantan narapidana yang berhasil membangun kembali hidupnya bisa menginspirasi orang-orang yang merasa masa depannya udah hilang. Alasan mengapa hal ini penting sangatlah sederhana. Orang-orang yang pernah mengalami dan melewati itu semua seringkali punya kemampuan terbesar untuk menjangkau mereka yang masih berjuang dalam situasi serupa. Pesan mereka punya kredibilitas, kisah mereka membawa keaslian. Seseorang yang belum pernah menjalani jalan itu mungkin mencoba mengajar atau berkhotbah, tapi pesannya belum tentu bisa tersampaikan dengan cara yang sama. Tapi ketika pesan itu datang dari seseorang yang benar-benar pernah mengalaminya, pesan itu terasa sangat dalam, pesan itu menjadi nyata. Dan ingat, pesanmu tidak harus selalu dibagikan lewat buku cetak saja. Sekarang, kisahmu bisa menjangkau dunia lewat berbagai format. Buku cetak,
e-book, buku audio, podcast, video YouTube, kursus online, dan banyak platform digital lainnya. Kalau kamu punya pengetahuan, itu bisa membantu seseorang. Kalau kamu punya pengalaman, itu bisa membimbing seseorang. Kalau kamu punya kisah yang bisa menginspirasi seseorang, maka kamu udah punya modal untuk menulis sebuah buku. Kisahmu mungkin adalah dorongan yang sangat dibutuhkan seseorang. Pengalamanmu bisa jadi peta jalan yang membantu seseorang mengubah hidupnya. Dan pesan Anda mungkin akan sampai kepada seseorang yang merasa bahwa tidak ada seorang pun yang memahami apa yang sedang mereka alami. Itulah kekuatan menulis sebuah buku. Dan itulah mengapa suara Anda penting. Pertanyaan yang sering diajukan banyak orang saat ini adalah ini. Daniel, apakah saya benar-benar bisa menghasilkan uang dengan keterampilan ini? Jawabannya adalah ya, tentu saja. Menulis buku bukan hanya sekedar kegiatan kreatif. Hal ini juga bisa menjadi keterampilan yang ampuh untuk menghasilkan pendapatan. Begitu Anda memahami cara membuat buku, seluruh dunia penuh peluang akan terbuka untuk Anda. Pertama, Anda bisa mendapatkan uang langsung dari buku yang Anda tulis. Buku Anda bisa diterbitkan sebagai buku cetak, e-book, atau buku audio, dan dijual di platform seperti Amazon dan pasar global lainnya. Setiap kali seseorang membeli buku Anda akan mendapatkan royalti. Tapi peluangnya tidak berhenti sampai di situ. Anda juga bisa memonetisasi keterampilan ini dengan menjadi penulis bayangan, ghostwriter. Banyak profesional, pengusaha, pendeta, dan pemimpin bisnis yang ingin menerbitkan buku, tapi mereka tidak punya waktu untuk menulisnya. Sebagai penulis bayangan, Anda bisa membantu mereka mengubah ide-ide mereka menjadi buku dan mendapatkan bayaran atas jasa Anda. Peluang lain adalah memulai layanan penerbitan buku Anda sendiri. Banyak profesional yang sibuk ingin menerbitkan buku mereka, tapi mereka membutuhkan bantuan untuk editing, pemformatan, desain sampul, dan penerbitan. Dengan menyediakan layanan-layanan ini, Anda bisa membangun bisnis yang membantu orang lain mewujudkan buku mereka. Dan masih ada lagi, isi buku Anda bisa diubah menjadi platform-platform lain yang juga kuat. Misalnya, Anda bisa mengubah buku Anda menjadi channel YouTube, di mana setiap bab menjadi sebuah video. Anda bisa mengonversi buku Anda menjadi podcast, membagikan ide-ide Anda kepada pendengar di seluruh dunia. Anda juga bisa mengembangkan buku Anda menjadi kursus online yang lengkap. Ketika Anda mulai berpikir seperti ini, Anda akan menyadari sesuatu yang sangat penting. Menulis buku bukan hanya soal menjual buku, ini tentang membangun ekosistem pengetahuan yang utuh di sekitar ide-ide Anda. Dan setelah Anda memahami hal ini, Anda akan melihat bahwa peluangnya benar-benar tak terbatas. Sekarang, mari kita bahas di mana dan bagaimana menerbitkan naskah Anda yang sudah siap terbit. Setelah naskah Anda selesai dan diformat dengan benar, langkah selanjutnya adalah mengunggahnya ke platform self-publishing. Saat ini, ada beberapa platform yang memungkinkan Anda menerbitkan buku sendiri tanpa harus menunggu persetujuan dari penerbit tradisional. Beberapa platform tersebut antara lain Amazon KDP, Google Play Books, Barnes dan Noble Press, Apple Books, dan Ingram Spark. Untuk membantu Anda memulai, saya sudah menyertakan tautan ke semua platform tersebut, jadi Anda bisa langsung mengunjungi dan mempelajari lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan masing-masing. Tapi ada hal yang sangat penting untuk diingat. Setiap platform memiliki persyaratannya sendiri. Masing-masing punya petunjuk khusus untuk hal-hal seperti format naskah, desain sampul, penetapan harga, distribusi, dan detail penerbitan lainnya. Jadi, mohon luangkan waktu Anda baca persyaratan mereka dengan sangat teliti dan ikuti petunjuk mereka langkah demi langkah. Bagian ini sangat penting, karena perhatian yang teliti terhadap detail bisa menghemat banyak stres dan membantu Anda menghindari kesalahan yang tidak perlu selama proses penerbitan. Dan mungkin Anda berpikir, Daniel, saya butuh bantuan lebih. Kalau itu yang Anda rasakan, saya ingin Anda tahu hal ini. Saat ini saya sedang menyusun kursus terstruktur, langkah demi langkah tentang cara menulis dan menerbitkan buku.
Di dalam kursus itu, saya akan mengajarkan semuanya secara detail, termasuk cara menerbitkan buku Anda dalam format paperback, cara menyiapkan file dengan benar, dan cara memasarkan buku Anda agar bisa menjangkau audiens yang tepat. Jadi, tetaplah pantau informasinya. Tujuan saya bukan hanya menginspirasi Anda untuk menulis buku, tapi juga membantu Anda melangkah dengan percaya diri dari ide menjadi naskah hingga menjadi penulis yang bukunya terbit. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, Daniel, sebenarnya berapa banyak yang bisa didapatkan dari menulis buku dan menerbitkannya sendiri di platform-platform ini? Itu pertanyaan yang sangat bagus, dan inilah jawaban jujurnya. Tidak ada batasan pasti. Penghasilan Anda tergantung pada strategi, konsistensi, dan seberapa baik Anda memposisikan serta memasarkan buku Anda. Izinkan saya memberikan gambaran yang jelas. Bagi banyak pemula, penghasilan biasanya dimulai dari jumlah yang kecil. Beberapa penulis menghasilkan kurang dari $1.000 Amerika per tahun, terutama jika mereka hanya menerbitkan satu buku, lalu berhenti di situ. Tapi itu bukan keseluruhan ceritanya. Penulis yang benar-benar serius, konsisten, dan membangun beberapa buku mulai melihat hasil yang nyata. Ada yang menghasilkan beberapa ratus dolar per bulan. Ada juga yang berkembang hingga 1.000, 2.000, bahkan 5.000 dolar setiap bulan. Pada titik itu, menulis bukan lagi sekedar hobi. Ini menjadi sumber penghasilan yang bisa diandalin. Dan kemudian ada juga para penulis dengan penghasilan tertinggi. Penulis-penulis yang telah membangun sistem, menciptakan banyak buku, dan menguasai pemasaran. Orang-orang ini menghasilkan 6 digit per tahun, dan dalam beberapa kasus bahkan jutaan dolar dari soft publishing. Dan inilah sesuatu yang penting untuk kamu pahami. Banyak platform self-publishing yang membayar royalti hingga 70% dari setiap penjualan buku. Itu berarti kamu bisa mempertahankan sebagian besar dari penghasilanmu, tapi inilah kenyataan yang kebanyakan orang tidak tahu. Satu buku jarang membuatmu kaya, tapi beberapa buku yang digabungkan dengan strategi yang tepat benar-benar bisa mengubah hidupmu. Penulis sukses tidak berhenti di satu buku aja. Mereka menulis secara konsisten, mereka menargetkan audiens tertentu. Mereka membangun platform seperti YouTube, media sosial, dan daftar email. Mereka memperlakukan menulis bukan sebagai hobi, tapi sebagai bisnis. Biar saya sederhanain untukmu. Satu buku memberimu pengalaman. Beberapa buku bisa menghasilkan pendapatan, banyak buku, jika dipadukan dengan strategi, bisa membangun kekayaan. Dan ini ada sesuatu yang bahkan lebih dahsyat. Bukumu bukan hanya untuk penjualan buku aja. Satu buku bisa membuka jalan ke kursus online, konten YouTube, kesempatan berbicara, konsultasi, coaching, dan berbagai sumber penghasilan lainnya. Jadi saat kamu bertanya, berapa banyak yang bisa saya hasilkan? Jawaban sebenarnya adalah ini, bukumu bisa menjadi gerbang menuju peluang tanpa batas. Jangan berkecil hati kalau buku pertamamu belum menghasilkan banyak. Setiap penulis sukses yang Anda lihat hari ini memulai dari 0 penjualan, 0 pembaca, dan hanya dengan satu ide. Perbedaannya adalah mereka tetap konsisten. Anda tidak hanya menulis buku untuk menghasilkan uang, Anda sedang membangun asap. Itu bisa memberi Anda keuntungan berulang kali. Banyak dari Anda yang menonton ini sekarang mungkin berpikir, saya rasa saya tidak bisa menulis buku. Namun, Anda mungkin akan terkejut. Anda mungkin akhirnya menulis bukan hanya satu buku, tetapi banyak buku sebelum Anda menyadarinya. Ketika saya pertama kali mendapat inspirasi untuk menulis buku saya, The Protocol of His Presence, awalnya tidaklah mudah. Itu membingungin. Semuanya terasa kacau, dan pada satu titik, saya hampir menyerah. Tapi sesuatu berubah. Begitu saya memutuskan untuk taat dan mulai menulis, bantuan mulai datang dari tempat-tempat yang bahkan tidak saya ketahui sebelumnya. Ide-ide mengalir, arahan datang, kekuatan pun hadir, dan ketika akhirnya buku itu selesai, saya ingat saat mendengarkan versi audionya, air mata memenuhi mata saya. Saya bertanya pada diri sendiri, Daniel, benarkah itu kamu? Dan jauh di dalam hati saya tahu jawabannya, bukan, itu Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang melampaui diri saya, bahkan dalam suara saya, cara saya mengungkapkan, dan seluruh hasilnya, lalu saya menyadari sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan visi, Dia juga menyediakan anugerah untuk menyelesaikannya.
Jadi, untuk banyak dari kalian yang menonton, terutama yang sudah menerima ide, beban, atau inspirasi dari surga, jangan ragu. Mulai aja, kamu tidak perlu sudah tahu segalanya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Saat kamu mulai, surga akan membimbingmu dan menyediakan segala yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan bukumu. Dan ketika semuanya selesai, kamu juga akan melihat ke belakang dan berkata, ini perbuatan Tuhan dan sungguh luar biasa di mataku. Saya benar-benar tidak sabar untuk melihat dan membaca buku-buku yang akan lahir dari hidupmu. Ini lebih dari sekedar tutorial. Ini adalah sebuah gerakan untuk memberdayakan jutaan orang di seluruh dunia. Untuk menulis, menerbitkan, dan membagikan pengetahuan, kisah, serta suara mereka. Mari kita berkolaborasi. Mari kita bekerja sama. Mari kita bangkitkan generasi penulis lintas bangsa dan lintas bahasa. Merupakan sebuah kebahagiaan besar bisa menyusun tutorial ini. Saya nggak menunggu sampai semuanya sempurna sebelum membagikan ini kepadamu. Jadi, kalau kamu menemukan beberapa pengulangan atau kekurangan kecil di sana-sini, mohon maklum ya. Tutorial ini dibuat langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, dengan satu tujuan utama, benar-benar membantumu. Seperti biasa, silakan bagikan ini seluas-luasnya kepada siapapun yang menurutmu akan mendapat manfaat dari pengetahuan ini. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih udah bertahan bersamaku sampai akhir. Saya sungguh berharap pengetahuan ini dapat membantu seseorang menjadi penulis yang karyanya diterbitkan. Terus belajar. Teruslah maju. Musim panen Anda akan segera tiba. Semoga usahamu tidak sia-sia. Semoga usaha Anda membuahkan hasil yang melebihi harapan. Semoga selalu diberkati. Temanmu, Daniel.